Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan tentang penelitian hukum sosiologis. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Zulfa dan teman saya Alini Tina Kamala. Baik, untuk yang pertama, karakteristik penelitian hukum sosiologis. Sociological research of law is research in the form of empirical studies to find theories about the process of occurrence and operation of law in society. Penelitian hukum sosiologis adalah penelitian berupa teori-teori empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Sedikit berbeda dengan penelitian normatif, dalam penelitian hukum sosiologis, tidak dapat lagi menggunakan hanya dengan satu metode penelitian. Tetapi, penelitian ini membutuhkan kombinasi yang integral dalam mengambil kesimpulan dari berbagai disiplin ilmu. Penelitian seperti ini biasa disebut dengan penelitian multidisipliner, atau penelitian transdisipliner, atau penelitian interdisipliner. Agar dapat membedakan dengan mudah penelitian hukum normatif dan empiris, berikut akan diuraikan karakteristik penelitian hukum empiris. Pertama, seperti halnya pada penelitian normatif yang membutuhkan data sekunder, penelitian ini juga membutuhkan data sekunder, kemudian disusul oleh data primer. Yang kedua, proses operasionalnya dapat diambil dari peraturan undang-undang, khususnya terhadap penelitian yang hendak meneliti efektivitas suatu undang-undang. Yang ketiga, hipotesis kadang-kadang diperlukan, misalnya penelitian yang ingin mengkaji korelasi antara berbagai gejala dan variabel. Yang keempat, karena jenis datanya adalah primer dan sekunder, maka alat pengumpulan datanya terdiri dari satu, dokumen, yang kedua, pengamatan, yang ketiga, wawancara. Yang kelima, penetapan sampling harus dilakukan, terutama jika hendak meneliti perilaku hukum warga masyarakat. Yang keenam, pengelolaan datanya dapat dilakukan baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Okay, now I will continue Zulfa's presentation and I will explain about the types of sociological legal research. Baik teman-teman, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang 4 jenis penelitian hukum sosiologis. Yang pertama adalah penelitian berlakunya hukum, yang kedua penelitian efektivitas hukum, yang ketiga penelitian dampak hukum, dan yang terakhir adalah penelitian identifikasi hukum tidak tertulis yang nantinya jenis keempat tersebut menjadi penjelasan terakhir dari kelompok 4 ini. Baik, jenis yang pertama yakni penelitian berlakunya hukum. Penelitian berlakunya hukum ini ditinjau dari 3 perspektif. Yang pertama yakni perspektif filosofis. Menurut perspektif filosofis, hukum akan berlaku di suatu kelompok masyarakat jika hukum tersebut sesuai dengan cita-cita hukum. Yang kedua yakni menurut perspektif yuridis. Menurut perspektif yuridis, hukum itu akan berlaku jika dia sesuai dengan kaidah yang lebih tinggi. Maksudnya kaidah yang lebih tinggi ini sesuai dengan hierarki perundang-undangannya. Jikalau itu undang-undang, maka kaidahnya dia harus sesuai dengan undang-undang dasar. Karena undang-undang dasar dalam hierarki peraturan perundang-undangan dia lebih tinggi daripada undang-undang itu sendiri. Yang ketiga, menurut perspektif sosiologis, hukum itu akan berlaku. Di sini dibuat suatu perumpamaan jika ada orang yang mengatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuannya. Biasanya hal tersebut diukur dari apakah pengaruh hukum tersebut telah berhasil mengatur sikap atau perilaku tertentu di suatu kelompok masyarakat sehingga pada nantinya hukum tersebut telah sesuai dengan tujuannya ketika hukum tersebut ditetapkan. Oleh karenanya, menurut perspektif sosiologis, intinya dari berlakunya hukum adalah efektivitas hukum itu sendiri di dalam suatu kelompok masyarakat.
Selanjutnya, jenis kedua dari penelitian hukum sosiologis adalah penelitian efektivitas hukum. Yang dimaksud dengan penelitian efektivitas hukum ini adalah menelaah efektivitas suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku di suatu kelompok masyarakat dengan melakukan penelitian perbandingan antara realita hukum dengan idealitas hukum. Realita hukum ini adalah di mana seseorang atau suatu kelompok masyarakat seharusnya bertingkah laku atau bersikap sesuai dengan tata kaidah hukum. Sedangkan yang dimaksud dengan idealitas hukum adalah kaidah hukum yang dirumuskan dalam undang-undang atau keputusan hakim. Hematnya, penelitian efektivitas hukum tadi adalah menelaah apakah suatu kelompok masyarakat itu telah bertingkah laku atau bersikap sesuai dengan kaidah hukum yang telah dirumuskan dalam undang-undang atau keputusan hakim. Dalam referensi lainnya juga dijelaskan bahwasannya penelitian efektivitas hukum ini adalah penelitian yang membicarakan tentang daya kerja hukum dalam mengatur atau memaksa warga masyarakat untuk taat terhadap hukum. Slide selanjutnya yakni menjelaskan tentang gagasan Friedman mengenai 4 kategori yang mewujudkan perilaku suatu kelompok masyarakat akan sesuai dengan hukum yang telah ditetapkan. Yang pertama yakni kepentingan pribadi, yang kedua sensitif terhadap sanksi, yang ketiga yakni pengaruh sosial, dan yang terakhir adalah kepatuhan. Pendapat lainnya menurut Surjono Sukanto yakni yang pertama memperhitungkan untung rugi, yang kedua menjaga hubungan yang baik dengan sesama atau penguasa, yang ketiga sesuai dengan hati nurani, dan yang keempat adanya tekanan-tekanan. 4 faktor ini yang diungkapkan oleh masing-masing tokoh akan dapat memudahkan peneliti yang melakukan penelitian efektivitas hukum tadi untuk melakukan perbandingan antara realita hukum dengan idealitas hukum tadi. Okay, the next types of sociological legal research is legal impact research, penelitian dampak hukum. Yang dimaksud dari penelitian dampak hukum ini adalah meneliti atau menelaah efek total atau akibat-akibat baik itu positif maupun negatif dari penerapan suatu hukum di suatu kelompok masyarakat. Penelitian ini nantinya terdapat beberapa pertanyaan pokok yang harus dicari jawabannya. Antara lain yakni yang pertama, hal-hal apa saja yang mengalami perubahan? Yang kedua, sejauh mana perubahan itu terjadi? Yang ketiga, bagaimana kecepatan perubahan itu berlangsung? Yang keempat yakni kondisi-kondisi apa saja yang terdapat sebelum dan sesudah perubahan terjadi? Yang kelima, what happened during the transition? Apa yang terjadi selama masa transisi? Yang keenam yakni what factors which drive change? Faktor apa saja yang mendorong terjadinya perubahan? Yang terakhir, can human determine the direction of the change? Dapatkah manusia menentukan arah dari perubahan tersebut? Baiklah, itu tadi 7 pertanyaan pokok yang hendaknya harus dicari jawabannya oleh peneliti yang melakukan penelitian dampak hukum terhadap suatu peraturan yang berlaku di suatu kelompok masyarakat, agar nantinya peneliti tadi menyelesaikan penelitian dampak hukum ini dengan mudah. Selanjutnya, jenis penelitian hukum sosiologis yang terakhir yakni penelitian identifikasi hukum tidak tertulis. Maksud dari penelitian identifikasi hukum tidak tertulis ini adalah meneliti kebiasaan yang tumbuh, timbul, dan berkembang di masyarakat yang dapat dijadikan sumber hukum. Akan tetapi tidak semua kebiasaan suatu masyarakat tadi dijadikan hukum. Oleh karenanya peneliti dalam penelitian identifikasi hukum tidak tertulis ini harus dapat memilih dan memilah mana kebiasaan masyarakat yang tergolong hukum dan mana yang bukan hukum. Dan nantinya peneliti yang melakukan penelitian ini dapat menjadikan ciri-ciri masyarakat yang bersangkutan atau yang menjadi objek penelitian ini untuk dijadikan pertimbangan dalam menyelesaikan penelitian identifikasi hukum tidak tertulis ini. Baiklah, cukup sekian dari kami. Pada nantinya akan dibuka sesi diskusi bagi teman-teman yang ingin menanyakan atau menanggapi presentasi kami mengenai penelitian hukum sosiologis ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.